Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kembali kita belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang ke-32. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa memohon hikmat bijaksana kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kembali kami mau belajar mengerti dan memahami pengajaran yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan kepada setiap kami untuk mengerti dan merefleksikan kebenaran-Mu sungguh-sungguh dalam kesehari-harian kami. Pimpin sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebelum kita melanjutkan pembahasan pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari NKB nomor 1, ayat 1 dan 3. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Sanjung kalismu, haleluya, amin. Walau bah menyerbu, haleluya, amin. Di sorga yang baka kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-32 dari Katekismus Heidelberg adalah, tetapi mengapakah kamu disebut seorang Kristen? Jawabnya, karena aku adalah seorang anggota dari Kristus melalui iman, dan oleh karena itu adalah seorang yang ikut mengambil bagian di dalam pengurapannya. Sehingga aku boleh mengakui namanya, mempersembahkan tubuhku sebagai sebuah persembahan yang hidup bagi pengucapan syukur kepadanya. Dan dengan hati nurani yang bebas dan baik, berperang melawan dosa dan si jahat di dalam hidup ini. Dan setelah itu bertata bersama Dia secara kekal atas segala ciptaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita adalah orang Kristen yang telah ditebus dengan lunas olehnya melalui darahnya. Nyawanya dipersembahkan kepada Bapa di surga, sehingga kita sungguh-sungguh diampuni dosa kita, disucikan hidup kita, dan kita telah dinyatakan benar. Bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran Kristus. Dan seluruhnya itu dinyatakannya untuk kita. Kita ada di dalam Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sungguh bersyukur di dalam kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Kita mendapat bagian di dalam kerajaannya. Sebagai orang Kristen yang adalah milik Kristus, kita sungguh-sungguh mempermuliakan namanya di dalam kehidupan kita dengan tunduk, patuh, mengikuti seluruh perintahnya. Di dalamnya kita mengerti akan kasih-Nya dan kebenarannya. Dan kita sungguh-sungguh dapat melakukannya karena di dalam Kristus kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Di dalam Kristus kita dapat dimampukan melawan dosa, melawan si jahat. Dan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Dan di dalam Kristus kita dapat
mengalami dan merasakan pikiran, kehendak, perasaan Kristus di dalam kesehari-harian kita, di mana kita seharusnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita melakukan mandatnya dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, yaitu pergi menjadikan segala bangsa murid Kristus dengan otoritas, kekuatan, dan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Kita juga melakukan mandat budaya dengan sungguh-sungguh hidup berkeluarga yang benar, hidup berpendidikan yang baik, dan hidup mengelola bumi dengan tepat. Seluruhnya kita kerjakan bagi kemuliaan Allah, dan kita menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebagai orang Kristen milik Tuhan dan sebagai orang Kristen murid Kristus, maka kita terus-menerus belajar meneladani hidup seperti Kristus, melakukan kehendak Bapa di surga, berbagi kasih dengan sesama, menyatakan kuasa Allah atas hidup kita kepada orang lain. Sebab itu kita terus-menerus mengerjakan keselamatan kita. Kita memfungsikan apa yang seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen, yaitu menegakkan keadilan tanpa diskriminasi kepada siapapun, dimanapun, dalam aktivitas apapun. Menjalankan hidup yang benar, yang kudus, yang suci, dengan memproklamasikan, mengajarkan kebenaran itu sendiri kepada diri, orang lain, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita, di mana Tuhan pimpin kita pergi melakukannya. Dan tentunya kita terus-menerus juga berdoa, bersyafaat, seperti yang kita sedang hadapi saat ini. Dalam kondisi pandemi ini, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Bapa kita di dalam Kristus, mendoakan pemerintah kita agar mereka diberikan hikmat marifat dari surga untuk menangani pandemi COVID-19, dan kita berdoa seluruh tenaga medis, dokter, perawat, dan yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh para pasien dan warga untuk mengerjakan tugas pelayanan yang baik ini. Mari kita juga berdoa untuk keluarga kita, kerabat, saudara, teman, dan lingkungan kita yang sedang menghadapi keadaan, kondisi yang begitu memprihatinkan karena pandemi ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, selain kita berdoa, kita juga berbagi kasih dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berbagi rupiah, berbagi makan minum, atau apa yang mungkin bisa kita bagikan. Agar dengan demikian sungguh nyata bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita tidak hanya tahu, mengerti iman yang benar di dalam Kristus. Kita tidak hanya dapat memperkatakannya itu kepada banyak orang, tetapi kita juga melakukan dengan sungguh-sungguh, penuh sukacita, penuh kerelaan, penuh pengorbanan, seperti yang dinyatakan Kristus kepada kita. Dan kita tahu dari Kristus bahwa kita diutus sebagai orang-orang Kristen di bumi ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, memberi dengan rela hati. Dan kita melakukannya dengan sukacita, karena di dalam Kristus kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita adalah orang-orang Kristen, duta besar dari kerajaan surga, mewakili
kehidupan surgawi di bumi ini, di rumah kita, di dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita dimanapun saja berada. Kita sungguh-sungguh berbagi dengan baik dan benar. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan perenungan hari ini kita bersyukur, kita termotivasi, dan kita melakukan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Mari kita berdoa untuk semua perenungan kita hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan-Mu. Karena kami adalah milik-Mu dan kami juga adalah murid Kristus. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Berikanlah kepada kami keberanian untuk memproklamasikan Injil. Berilah kepada kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, berbagi dengan sesama. Berikanlah kepada kami rejeki dan berkat, supaya kami bisa juga berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ya Bapa, kasihanilah kami. Berilah berkat dan hikmat-Mu kepada pemerintah kami. Berilah hati yang taat kepada rakyat kami. Berilah sikap yang tunduk kepada kebenaran dan keadilan bagi kami semuanya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bangkitkanlah bangsa kami, pulihkanlah negeri ini, dan kiranya Tuhan berkenan dengan doa kami. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.